Selama beberapa dekade, kepemimpinan komunis Kuba telah bertahan dari tekanan Amerika melalui sanksi, isolasi, dan dukungan dari sekutu seperti Rusia dan Tiongkok. Namun sekarang, pemerintahan Trump membawa situasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pengadilan AS telah mendakwa mantan pemimpin Kuba, Raul Castro, dengan tuduhan pembunuhan atas insiden penembakan jatuh dua pesawat sipil yang diterbangkan oleh kelompok pembangkang Kuba Amerika pada tahun 1996. Insiden tersebut menewaskan 4 orang dan masih sangat emosional bagi komunitas eksil Kuba di Florida. Langkah ini sudah memicu reaksi tajam secara global, dengan Moskow dan Beijing menuduh Washington menggunakan intimidasi dan bahkan mengarah pada taktik perubahan rezim. Dan ini terjadi saat ASEAN telah memberlakukan sanksi baru terhadap negara tersebut, yang pada dasarnya memblokir pengiriman minyak ke Kuba, yang memperburuk krisis bahan bakar di sana dan menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan serta kekurangan makanan. Bergabung bersama kami sekarang adalah John Kavalek. Dia adalah Presiden Dewan Perdagangan dan Ekonomi AS Kuba yang berbasis di New York. Pertama-tama, seberapa penting menurut Anda dakwaan terhadap Raul Castro ini? Menurut Anda, apakah ini lebih bersifat simbolis atau benar-benar bisa membuka jalan bagi tindakan Amerika yang lebih agresif terhadap Kuba? Dan menurut Anda, seperti apa bentuknya nanti? Ini sebenarnya merupakan kombinasi dari keduanya, seperti yang Anda katakan. Ini sekedar pencitraan, ini bersifat simbolis. Raul Castro tidak akan pernah melihat bagian dalam sel penjara Amerika Serikat. Dia tidak akan pernah diarak di depan media seperti tersangka. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya. Dia akan berusia 95 tahun pada bulan Juni. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhirnya di Kuba. Dia akan meninggal di Kuba. Dia akan dimakamkan di Kuba. Tapi secara simbolis, Presiden Trump bisa mengatakan bahwa ini terjadi pada tahun 1996 di bawah pemerintahan Bill Clinton, seorang Demokrat. Lalu berlanjut tanpa ada apa-apa selama masa George Bush, seorang Republik, lalu Obama, seorang Demokrat, lalu Biden, seorang Demokrat, dan sekarang Trump. Jadi Presiden Trump sangat fokus selama masa jabatan pertamanya dan masa jabatan keduanya. Selalu melakukan apa yang tidak dilakukan pendahulunya. Atau membatalkan apa yang sudah mereka lakukan. Atau dalam kasusnya, mereka lemah, mereka bodoh, mereka tidak pintar, dan dia akan melakukan sesuatu. Jadi sifat performatif, simbolisme, terutama bagi orang-orang di Florida Selatan sangat penting. Untuk bagian kedua pertanyaan Anda, yaitu apakah ini berpotensi mengarah pada sanksi yang lebih besar atau tindakan dari pemerintahan, jawabannya adalah ya. Apakah saya percaya Amerika Serikat akan mencoba secara militer menangkap Raul Castro seperti yang mereka lakukan pada bulan Januari terhadap Nicolas Maduro? Tidak. Tapi ini adalah simbolisme, ini soal citra. Lucu ya, apa yang membuatmu begitu yakin akan hal itu? Jelas sekali, sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa Maduro akan ditangkap oleh pasukan Amerika. Apa yang membuat Raul Castro berbeda saat ini? Salah satu alasannya adalah Nicolas Maduro adalah presiden yang sedang menjabat di Venezuela. Dan sekali lagi, saat itu Presiden Trump fokus pada penampilan atau citra. Nicolas Maduro adalah Venezuela. Venezuela adalah Nicolas Maduro. Dia bertubuh besar, dia secara fisik sangat mencolok, dia mengenakan kostum yang menarik. Dan dia seperti karakter dalam komik, tapi dia yang memimpin Venezuela. Jadi presiden menghabiskan berbulan-bulan mengerahkan armada di lepas pantai Venezuela, masuk, menangkapnya, dan sekarang dia berada di pusat penahanan di New York. Raul Castro bukan kepala negara saat ini. Dia pensiun pada tahun 2008. Maaf, maksud saya tahun 2016. Dia adalah mantan Menteri Pertahanan, tapi dia sudah pensiun. Sekarang narasinya adalah bahwa tidak masalah apakah dia sudah pensiun. Dia masih memegang kendali. Dia masih mengendalikan negara. Keluarganya mengendalikan negara. Tapi kenyataannya, untuk menangkap seorang pria berusia 95 tahun yang bukan kepala negara atau kepala pemerintahan karena sesuatu yang terjadi 30 tahun lalu, itu membutuhkan banyak sumber daya. Dan pertanyaannya adalah, di Venezuela, Presiden Trump mengatakan kita akan mendapatkan minyaknya. Benar. Di Kuba, pada dasarnya ini seperti kebangkrutan politik. Anda mendapatkan utangnya. Jadi menurut saya itu ikut diperhitungkan.
John, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah apakah menurutmu Trump sama sekali khawatir tentang krisis migran jika Kuba benar-benar runtuh akibat blokade Amerika Serikat dan sanksi-sanksi yang telah kita lihat? Sama sekali tidak, dan alasannya adalah karena presiden ini memandang imigrasi sebagai senjata, dan dia siap untuk menggunakan apapun dan segalanya dalam persenjataan militer Amerika Serikat, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, penjaga pantai Amerika Serikat. Jadi, jika pemerintah Kuba, baik secara sengaja maupun akibat dari kebijakan pemerintah Kuba saat ini dan sanksi tambahan dari Presiden Trump, jika mulai terjadi lagi seperti Mariel Boatlift pada tahun 1992 atau krisis Serpa selama masa pemerintahan Bush, bahwa presiden ini akan mengirim angkatan laut dan penjaga pantai ke Selat Florida dan mereka akan menghalau mereka semua kembali. Jadi pemerintah Kuba tidak memiliki itu sebagai alat dan bagi Presiden Trump itu seperti kryptonite. Kamu tahu, dia akan berkata, kamu tahu, semacam tantangan, ayo coba saja. Silahkan coba saja, karena saya akan menayangkan semua rekaman langsung yang menunjukkan bahwa kami menghalau orang-orang itu kembali. Tidak peduli dari mana mereka berasal. Jika mereka tidak berada di sini secara legal, mereka tidak akan bisa masuk apapun yang terjadi. Jadi itu bukan alat yang bisa digunakan pemerintah Kuba sebagai senjata.